Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait media pembelajaran. Nah, sebelum itu, kenalkan aku Hera Ambar selaku moderator pada kelompok kali ini. Dan di sini aku juga nggak sendirian, aku bersama teman-temanku. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku Farah, aku Nisa, aku Dewi, aku Haliza, aku Vika, aku Nina, Aku Zidan, aku Aura, aku Dinda, aku Leli, aku Amanda, aku Kia, aku Fauzan, aku Rizky, aku Sri Kandi, aku Dava, aku Arif. aku Sinta, aku Iva, aku Ilmi. Nah, langsung saja kita simak materinya ya. Dalam proses belajar mengajar, metode mengajar dan media pembelajaran menjadi dua aspek yang sangat penting. Kedua aspek tersebut saling berkaitan, yang dimana metode mengajar yang dipilih akan menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu atau perantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar agar materi lebih mudah dipahami dan menarik. Klasifikasi media pembelajaran. Leshin, Pollock, dan Ray Galut pada tahun 1992 mengklasifikasikan media menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia, karena manusia itu merupakan media komunikasi paling tertua. Yang kedua, yaitu media berbasis visual, seperti gambar. Klasifikasi media pembelajaran yang selanjutnya adalah media yang berbasis cetak. Contohnya seperti buku teks, buku penuntun, jurnal, ataupun majalah. Yang selanjutnya adalah media yang berbasis audiovisual, seperti penggunaan proyektor ataupun penggunaan tape recorder. Dan yang terakhir adalah media yang berbasis komputer, atau bisa disebut media yang menggunakan sumber-sumber yang berasal dari mikroprosesor. Nah, selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. 1. Ada media cetakan, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran atau informasi berupa buku, brosur, atau modul pembelajaran. Yang kedua ada media gambar atau foto. Nah, media gambar atau foto ini sudah sangat umum digunakan, tetapi sangat berguna untuk membuat siswa lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, karena mendapatkan visualisasi langsung. Yang ketiga ada bagan atau chart, suatu bagan yang digunakan untuk menyajikan data atau informasi secara struktur dan jelas. Nah, yang keempat yaitu ada transparan OHP. Transparan OHP ini adalah lembaran transparan yang berisi tulisan atau gambar yang diproyeksikan ke layar menggunakan alat bernama OHP atau overhead projector. Guru bisa menampilkan materi kepada siswa dengan cara yang lebih visual. Namun, teknologi ini sudah jarang digunakan karena sudah digantikan oleh proyektor digital yang lebih canggih dan fleksibel. Lalu yang kelima yaitu ada film dan video. Nah, film dan video ini menampilkan gambar bergerak dan suara, sehingga membuat pelajaran lebih hidup dan menarik. Mereka dapat menunjukkan proses atau kejadian yang sulit dijelaskan hanya dengan teks atau gambar diam. Namun, pembuatan video bisa memakan waktu dan biaya, serta membutuhkan peralatan khusus untuk menampilkannya. Jika video terlalu panjang, siswa mungkin kehilangan fokus. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi dapat merangsang minat belajar siswa. Nah, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi untuk dapat merangsang minat siswa untuk belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu metode pengajaran yang beragam. Menggunakan berbagai metode seperti
seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau permainan yang edukatif. Yang kedua yaitu teknologi dan media, memanfaatkan teknologi seperti video, simulasi, dan aplikasi interaktif. Yang ketiga yaitu menggunakan kegiatan praktis dan eksperimen, melibatkan siswa dalam kegiatan praktis seperti eksperimen ilmiah atau kunjungan lapangan untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui pengalaman secara langsung. Yang keempat yaitu konteks dunia nyata, mengaitkan materi pelajaran dengan situasi yang nyata untuk membantu atau menyelesaikan masalah sehari-hari, dapat membantu siswa melihat relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Yang kelima, variasi dalam penilaian, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti proyek kreatif, presentasi, atau portofolio. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda dan sesuai dengan kekuatan mereka. Pemberian pilihan, memberikan siswa pilihan dalam cara mereka mempelajari materi atau dalam topik yang mereka teliti dan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Dengan cara-cara ini, siswa dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar karena mengalami pelajaran dengan cara yang lebih dinamis dan menyenangkan. Tujuan media pembelajaran yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan siswa dalam bidang teknologi. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan juga inovatif dalam bidang teknologi guna menciptakan solusi baru bagi masalah yang ada. Dan yang terakhir, siswa akan mengingat pembelajaran dalam jangka waktu yang lebih lama. Mengapa? Karena mereka mendapatkan informasi dalam melihat dan juga mendengar secara auditori dan juga visual. Fungsi media. Fungsi media yang pertama, yakni memperbesar perhatian. Media pembelajaran yang menarik akan memperbesar perhatian siswa terhadap materi yang disajikan. Lalu, yang kedua, yakni memberikan pengalaman yang nyata. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan. Lalu, yang ketiga, yakni menentukan cara berpikir konkret, di mana media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, serta konkret dan realistis. Keempat adalah melatih pikiran secara konyol dan teratur. Dan yang kelima adalah melatih mengatasi keterbatasan. Yang keenam yaitu memberikan motivasi. Maksudnya itu memberikan pengalaman belajar yang mampu membangkitkan semangat dan minat siswa untuk terus belajar dan terus berlatih. Dan yang ketujuh yaitu memberikan pengalaman yang tidak mudah didapat. Maksudnya itu memberikan atau menciptakan lingkungan yang berkesan agar siswa mampu menerima pelajaran dengan baik yang disampaikan oleh guru. Peran media dalam pembelajaran adalah membantu menjelaskan materi agar tidak hanya disampaikan melalui kata-kata atau tulisan saja. Selain itu, media juga membantu membuat materi agar lebih mudah dipahami dan dapat diakses sehingga mengatasi keterbatasan seperti waktu, tempat, atau kemampuan manusia. Karena menurut para ahli, kemampuan daya serap manusia dalam memahami masalah dengan pasca indera yaitu yang pertama telinga atau pendengaran 13%, yang kedua mata atau penglihatan 75%, yang ketiga hidung atau penciuman 3%, yang keempat kulit 6%, dan yang terakhir yaitu lidah atau rasa 3%. Nah, di slide selanjutnya ada kriteria pemilihan media. Yang pertama, sesuai kompetensi siswa, kebutuhan daerah, dan biaya. Jadi, setiap sekolah harus melihat kebutuhan dan biaya, kemudian membuat kompetensi siswa. Yang kedua, ada keadaan sarana pendukung. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan. Yang keempat, ketepatgunaan atau efisien. Yang kelima, mutu dan teknis. Macam media pembelajaran ada media grafik, contohnya ada foto, gambar, sketsa, grafik. Lalu ada media audio, contohnya ada tape, radio, MP3. Lalu ada media proyeksi, contohnya ada proyektor, slide. Lalu ada media audiovisual, contohnya ada TV, DVD, film, komputer. Selanjutnya ada media 2 dimensi, contohnya gambar, diagram, sketsa, dan lain-lain. Selanjutnya ada media 3 dimensi, contohnya model repro.
Selanjutnya ada media proyeksi, contohnya slide, film, DVD. Dan yang terakhir ada media lingkungan, contohnya benda, binatang, tumbuhan, dan alam sekitar. Jenis media pembelajaran yaitu ada benda yang sebenarnya merujuk pada benda asli yang dapat dilihat seperti benda, barang, atau elemen alam. Lalu ada barang tiruan, yaitu replika atau versi kecil dari barang yang asli seperti model, miniatur, maket, ataupun reproduksi. Lalu ada sarana pengajaran grafis, yaitu alat bantu visual seperti gambar, poster, peta yang digunakan untuk dalam proses belajar mengajar dan untuk mempermudah pemahaman siswa. Baik, pada poin ketiga yaitu simulasi, yang artinya meniru situasi nyata dalam lingkungan terkendali untuk latihan keterampilan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu sarana pengajaran verbal. Ini maksudnya menggunakan kata-kata dan kalimat baik lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi atau konsep. Kemudian yang kelima yaitu sarana pengajaran grafis. Ini maksudnya memanfaatkan gambar, diagram, atau grafik untuk menyederhanakan konsep atau data kompleks. Kemudian yang keenam yaitu gambar diam dan bergerak. Ini maksudnya gambar statis memanfaatkan seperti foto atau ilustrasi, dan gambar dinamis ini seperti video, animasi yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep. Kemudian yang terakhir yaitu rekaman suara atau gambar dan suara. Ini menggunakan rekaman audio atau kombinasi gambar dan audio untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran. Media pembelajaran yang baik dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ukurannya harus besar, artinya dapat dibaca oleh seluruh siswa dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang kesulitan dalam menerima informasi karena jarak atau kesulitan penglihatan, terutama siswa yang duduk di bangku belakang. Yang kedua adalah pesan harus jelas dan tidak bermakna ganda. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, pesan harus disampaikan secara sederhana dan mudah dimengerti, tanpa menimbulkan makna ambiguitas atau makna ganda. Baik, pada poin ketiga yaitu gambar berwarna lebih menarik daripada hitam putih. Maksudnya gambar berwarna ini membantu meningkatkan fokus, menghidupkan suasana belajar, dan membantu siswa untuk lebih cepat memahami konsep yang dijelaskan. Pada poin keempat yaitu bentuk atau gambar harus realistik, artinya memberikan pemahaman yang nyata. Maksudnya gambar yang realistis akan memudahkan siswa dalam memahami konsep abstrak atau sulit, karena mereka akan dapat menghubungkannya dengan hal-hal yang ada di dunia nyata. Tak bisa dipungkiri bahwa media telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di negara-negara maju, media telah mempengaruhi hampir sepanjang waktu hidup seseorang. Bahkan seorang insinyur ternama Amerika Serikat bernama B. Fuller mengatakan bahwa media telah menjadi orang tua ketiga bagi anak, tentunya setelah guru yang menjadi orang tua kedua. Semakin meningkatnya tahun, semakin banyak media pembelajaran, karena media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa pada pengajaran yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai.